Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Roheni SPDI. Salam kenal semuanya. Apa kabar siswa baru MTS Anur Lemahaba? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalian sedang melaksanakan matsama ya? Semangat mengikuti matsama. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kesetaraan antara hak dan kewajiban siswa di sekolah. Baik, kalian siap menyimak penjelasan dari Ibu? Kalian siap untuk mendengarkan materi dari Ibu? Kalau gitu, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kesetaraan hak dan kewajiban siswa di sekolah. Baik, berbicara mengenai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Adapun kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Agar apa? Agar tidak terjadi ketimpangan. Kemudian, kalau misalnya hak itu bisa diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Nah, adapun kewajiban-kewajiban kalian sebagai siswa, yang pertama harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Kalian diwajibkan untuk mentaati perintah guru dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kalian sebagai siswa harus ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan juga ketertiban sekolah. Yang dimana pertanggungjawaban kalian sebagai siswa itu harus dalam keadaan bersih, baik bersih pakaian, bersih tempat tinggal, ataupun kebersihan kelas, begitupun kebersihan yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, kalian harus ikut menjaga nama baik sekolah, nama baik guru maupun pelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat, kalian diwajibkan untuk menghormati guru dan saling menghargai antar sesama teman. Kenapa demikian? Karena kita biasanya, atau kalian sebagai siswa biasanya, kalau misalnya sudah masuk ke sekolah baru atau berganti suasana baru, itu rata-rata kalian memilih teman. Saya pengen temannya yang kaya semua, saya pengen temannya yang pintar semua. Terus yang miskin, teman yang kurang pintar, itu dikesampingkan begitu saja. Nah, ini yang menurut Ibu ini jangan sampai terjadi. Karena kenapa? Mau si miskin, si kaya, kurang pintar, apalagi pintar, itu semuanya teman kalian semua. Ya, itu teman kalian semua. Harus kalian lindungi, apalagi kalian kasihi, ya, bersama-sama itu ya. Nah, kemudian yang kelima, harus ikut membantu agar tata tertib sekolah kalian itu dapat berjalan dengan lancar. Artinya, kalian harus mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku di sekolah kalian. Tata tertib seperti apa? Nanti banyak tata tertib yang harus kalian turuti dan kalian lakukan dan juga laksanakan. Jangan sampai kalian tidak mentaati peraturan, apalagi tata tertib yang berada di sekolah. Kemudian yang keenam, harus memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Hari Senin, Selasa misalnya pakai putih
biru misalnya. Tiba-tiba kalian memakai baju pramuka. Nah, ini yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Maka pihak sekolah akan mengenakan sanksi terhadap kalian. Kemudian yang ketujuh, siswa berkewajiban mengikuti upacara bendera yang telah diselenggarakan oleh pihak sekolah. Bahwasannya mengikuti upacara bendera itu kewajiban buat kita semua, apalagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Tuh ya. Kemudian yang kedelapan, siswa wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Kalian kalau misalnya KBM sudah berjalan dengan normal, insya Allah kalian bisa untuk diwajibkan oleh guru atau pihak sekolah untuk melaksanakan ulangan-ulangan yang namanya ulangan nilainya akan menjadi suatu hasil dari kalian ya, sehingga kalian nanti termotivasi dengan nilai yang kalian dapatkan dari hasil kalian sendiri. Nah, kalian wajib mengikuti pelajaran dan ulangan yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang kesembilan, kalian wajib membantu kelancaran pelajaran di sekolah. Jangan sampai kalian membuat kegaduhan di kelas. Ya, kalian harus berkewajiban, wajib membantu mengikuti kelancaran pelajaran di kelas. Jangan sampai kalian, ibu katakan tadi, membuat kegaduhan, pertengkaran di kelas, bercanda di kelas. Nah, ini hal yang tidak tidak layak untuk dijadikan suatu kebiasaan. Tolong rubah kebiasaan kalian. Yang di SD-nya di kelasnya suka bercanda, udah masuk MTS tolong berubah. Itu ya. Berubah gimana, Bu? Berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang ke-10, ini memberikan keterangan izin sakit atau apa dari orang tua bahwa Anda berhalangan untuk masuk ke sekolah. Jangan sampai kalian tidak sekolah itu tidak ada keterangan izin sakit atau apa. Nah, ini kalian wajib memberikan suatu kabar berita kepada pihak sekolah. Kemudian yang ke-11, siswa yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan atau sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi jangan kalian pergi ke sekolah, misalnya bawa motor, terus ditaruh di mana saja. Nah, ini yang nanti kalau misalnya kehilangan ataupun apa-apa, ini yang bertanggung jawab siapa? Ya, pihak sekolah tidak tahu kalau misalnya kalian menyimpannya di mana itu. Kalau pihak sekolah menentukan bahwa kendaraannya disimpan di kemudian dikunci ganda misalnya agar tidak terjadi kehilangan. Nah, tolong kalian itu dijadikan suatu hal yang menjadi ingatan kalian bahwa kalian diwajibkan untuk menyimpan kendaraan sesuai tempat yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, itu kewajiban-kewajiban kalian selaku atau sebagai siswa di sekolah kalian, yaitu sekolah MTS An-Nur Mahabang. Nah, kemudian adapun hak-hak kalian sebagai siswa, ini kalian berhak mendapat perlakuan yang adil, baik dari nilai ataupun perlindungan dari guru. Yang kedua, kalian berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Pendidikan yang baik, pendidikan yang berakhlakul karimah. Itu kalian berhak mendapatkan pendidikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian berhak atau boleh meminjam buku di perpustakaan, asalkan jangan mengganggu kegiatan belajar mengajar kalian. Kemudian yang keempat, kalian berhak memakai atau mempunyai banyak teman. Boleh ya, jangan sampai pandang bulu semua yang satu kelas itu adalah teman kalian, tuh ya. Kemudian kelima, kalian berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Boleh, berhak, silahkan kalian pergunakan fasilitas yang ada di sekolah. Akan tetapi jangan sampai fasilitas yang ada di sekolah tanda kutip sampai rusak
ya, apalagi sampai pecah, apalagi sampai jatuh. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hak, namun di situ kalian dituntut untuk pertanggungjawaban. Kalian sudah mengerti penjelasan dari Ibu? Materi yang Ibu sampaikan cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat ketemu di MTS Anur Lemah Habang. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.